Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurika Fitri Safira ingin menyampaikan hasil presentasi dari materi yang saya temukan, yaitu mengenai unsur helium atau He menurut Islam. Yang pertama, pengertian helium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang He dan nomor atom 2. Helium tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, hampir inert, berubah gas monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik. Titik didih dan titik lebur gas ini merupakan yang terendah di antara semua unsur. Nama helium sendiri berasal dari nama dewa matahari Yunani, yaitu Helios. Pada tahun 1868, astronom Prancis Pierre Jules mendeteksi pertama kali helium sebagai tanda garis spektral kuning tak diketahui yang berasal dari cahaya gerhana matahari. Helium adalah unsur kedua terbanyak dan kedua teringan di jagat raya, mencakup 24% massa keunsuran total alam semesta dan 12 kali jumlah massa keseluruhan unsur berat lainnya. Keberlimpahan helium yang sama juga dapat ditemukan pada matahari dan Jupiter. Kebanyakan helium di alam semesta ini merupakan helium 4 yang dipercaya terbentuk semasa ledakan besar. Beberapa helium baru juga terbentuk lewat fusing nuklir hidrogen dalam bintang semesta. Yang selanjutnya yaitu kegunaan helium dalam kehidupan sehari-hari. Helium digunakan sebagai gas pengisi pada airships dan balon udara karena gas ini lebih ringan daripada udara. Yang kedua, helium juga digunakan untuk menjaga agar hidrogen oksigen sebagai bahan bakar roket tetap berwujud cair. Hal ini karena helium memiliki titik didih yang sangat rendah. Yang ketiga, helium digunakan dalam peralatan menyelam, yaitu sebagai campuran dengan oksigen karena kelarutannya sangat kecil. Yang selanjutnya mengenai sains dalam ilmu Islam. Pengembangan sains dalam sejarah Islam sejalan dengan perintah Al-Quran untuk mengamati alam dan menggunakan akal. Dua dasar metodologi sains. Al-Quran sendiri merupakan sumber pertama ilmu, seperti yang dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 82 yang memiliki arti, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Yang selanjutnya, Islam mendorong umatnya untuk selalu berupaya mengembangkan sains seperti tercantum dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Helium merupakan unsur gas mulia yang banyak melimpah di alam semesta. Hal ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi, antara lain yaitu surat Al-Anbiya ayat 30, surat Az-Zariyat ayat 47, surat An-Nazi'at ayat 31, dan surat Fusilat ayat 10. Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran dijelaskan melalui teori Big Bang. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 mengatakan langit dan bumi awalnya bersatu sekitar 12-20 miliar tahun lalu. Ledakan pada hakikatnya adalah pengembangan ruang yang dalam surat Az-Zariyat ayat 47 disebutkan Allah Subhanahu wa taala kuasa meluaskan langit.
Teori Big Bang sendiri adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Dikenal juga dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Akibatnya, berbagai penelitian mengatakan bahwa konsentrasi dua unsur yaitu hidrogen dan helium bersesuaian dengan perhitungan teoretis konsentrasi hidrogen helium bekas peninggalan Big Bang. Jika alam semesta tidak memiliki permulaan dan ia telah ada sejak dulu kala, unsur hidrogen ini telah habis sejak dulu dan berganti helium. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya bahwa dahulu langit dan bumi adalah satu padu dan dengan kehendak Allah terjadi pemisahan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu keduanya menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya? Unsur hidrogen dan helium terbentuk dari proses ledakan besar yang terjadi saat peristiwa pemisahan langit dan bumi. Unsur hidrogen terbentuk untuk pertama kalinya dan disusul oleh unsur helium terbentuk saat kelahiran alam semesta raya yang berasal dari sebuah fusi unsur hidrogen dan neutron bebas. Maka dari itu, unsur helium dalam Islam memiliki keterpautan dalam proses pembentukan alam semesta yang terkandung dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses terbentuknya langit dan bumi. Karena unsur helium terdapat setelah proses pembentukan langit dan bumi. Sungguh maha besar Allah telah menciptakan semua ini dengan sungguh luar biasa. Subhanallah. Sekian materi yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.